Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah ay nusanni alaihi bisifatihi idzal hamdu huwa tsana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari ala jihati tabjil sawa'un ta'luqu bil fadail au bil fawadil. Kami memuji akan Allah, maksudnya kami puji akan Allah dengan sifat-sifatnya Allah. Dikarenakan pujian itu memuji dengan lisan karena keindahan sifatnya di atas jalan ta'zim, baik itu yang berhubungan dengan fadail atau dengan fawadil. Kami memuji akan Allah dengan sifat-sifatnya dengan cara pujian yang ijmali, yang mana menyebut salah satu dari sifat Allah itu merupakan pujian yang ijmali. Sedangkan pujian yang tafsili ialah menyebut seluruh sifat-sifat Allah yang tiada habis-habisnya. Itulah pujian tafsili, dan manusia tidak akan sanggup melakukannya. Maka dikarenakan pujian yang dimaksud oleh pengarang itu merupakan pujian yang ijmali, maka dijelaskanlah pujian tersebut pujian seorang hamba kepada Allah dengan perkataan kedepannya idzal hamdu huwa tsana'u bil lisan. Dikarenakan pujian ialah memuji dengan lisan. Maka ternafilah pujian yang tafsili. Alal jamilil ikhtiyari, karena keindahan sifat Allah hingga tergerak kita untuk memuji Allah, dan dimaknakan ikhtiari dengan sifat dikarenakan wujud usaha dengan adanya sifat dan wujud sifat dengan adanya zat. Ala jihati tabjil sawa'un ta'luqu bil fadail au bil fawadil, pujian kita terhadap sifat-sifat Allah berdasarkan jalan ta'zim, baik kita menta'zimi Allah dengan jalan fadail seperti beramal dengan ilmu atau berkarakter mulia, atau kita bersikap menta'zimi Allah Ta'ala dengan jalan fawadil, yakni bermanfaat kepada orang lain seperti bersedekah, mengajar, dan lain-lain. Maka pujian hamba kepada Allah itu dengan lisan dan dengan perbuatan. Wabtada'a saniyan bilhamdi 5 marrah wa jama'a bainal ibtada'aini amlan bi riwayataini sabiqataini wa isyaratun ila annahu la tu'aridu bainahuma idzal ibtida'u haqiqi wa idafi wal haqiqi haslu fal haqiqi hasala bil basmalati wal idafati bil hamdalah. Asiruddin memulai dengan ibtida yang kedua karena barang yang telah lewat, dan ia menghimpunkan di antara kedua ibtida karena beramal dengan dua riwayat yang terdahulu, dan mengisyarahkan kepada yang demikian itu tidak terjadinya penta'arudan antara kedua dalil, dikarenakan yang pertama itu ibtida hakiki dan yang kedua ibtida idhafi. Maka ibtida hakiki berlaku pada bismillah, sedangkan idhafi pada hamdalah. Kenapa pengarang menjadikan alhamdu sebagai ibtida yang kedua? Karena hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdillah fahuwa abtal, dan karena beramal dengan Quran yang mana disebutkan alhamdu sesudah basmalah. Dan pengarang sesudah basmalah, pengarang menyebutkan dengan lafaz hamdalah bertujuan untuk mengisyarahkan bahwa antara kedua dalil tersebut tidak terjadinya penta'arudan, dikarenakan bismillah
itu merupakan hakiki dan hamdalah itu merupakan idhafi sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Maka kelanjutan daripada teks matan tersebut, kelanjutan daripada syarahnya Zakaria Al-Ansari, wa quddimal basmalatu amlan bil kitabi wal ijma'i, dan didahulukan basmalah karena beramal dengan kitab dan ijma'. Wa ikhtaral jumlatal fi'liyah 'alal ismiyah huna wa fi ma ya'ti qasdan li idharil ajzi anil ityani bi madmuniha ala wajhi tsabat wad dawam. Lalu ia memilih jumlah fi'liyah ketimbang ismiyah di sini dan pada barang yang akan datang, karena bermaksud untuk menzahirkan lemah di dalam menanggung jumlah isim di atas wajah sabat dan dawam. Musannif mendatangkan dengan lafaz nahmadu, tidak dengan alhamdu sebagaimana dalam Al-Quran, begitu juga yang akan datang, yakni nusalli, itu untuk memberitahukan bahwa dirinya lemah untuk mendatangkan pujian selama-lamanya, sebagaimana kalimat isim, yang mana kalimat isim itu terkandung makna dawam, yakni selama-lamanya, sedangkan fi'il terbatas oleh waktu. Maka tujuan musannif mendatangkan nahmadu tidak dengan lafaz alhamdu itu untuk mengisyarahkan lemah terhadap pujian yang tafsili. Wa ada bidunil azamah idharan limalzumiha alladhi huwa ni'matu min ta'zimillahi ta'ala lahu bita'hilihi lil ilmi imtisalan liqaulihi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Lalu pengarang mendatangkan dengan nun azmah untuk menampakkan malzumnya azmah itu suatu nikmat daripada nikmat-nikmat Allah, dengan karena Allah menjadikan akannya Asiruddin kepada ahli ilmu, yang mana keadaan musannif mendatangkan nun azmah karena menjunjung tinggi bagi firman Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Pengarang mendatangkan dengan nun azmah untuk menyatakan akan malzum dari azmah itu, yang mana malzum dari azmah ialah ta'zim, dan ta'zim dimaknakan nikmat Allah, sedangkan azmah ialah memuliakan nikmat Allah, dan memuliakan nikmat Allah itulah bagian dari nikmat Allah. Maka melazimi perbuatan memuliakan nikmat kepada nikmat Allah. Dan perbuatan pengarang menyebutkan nun azmah merupakan cara pengarang memberitahukan kita bahwa Allah memberikan suatu nikmat kepadanya hingga ia mampu memuliakan nikmat itu. Maka menyebutkan nun azmah itu bagian daripada menjunjung tinggi akan firman Allah yang berbunyi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ay nahmadu hamdan baligan. Ayat tersebut merupakan tafsir terhadap makna nahmadu, yang mana ditafsirkan akan kedua kali dikarenakan jaraknya yang jauh dengan sebab luasnya pensyarah daripada Zakaria Al-Ansari. Nahmadu bermakna kami memuji akan Allah sebanyak-banyaknya. Ala taufiqihi,
kami memuji akan Allah di atas taufik Allah terhadap kami. Bermakna Allah Ta'ala menciptakan akan kemampuan mengerjakan ketaatan pada diri kami. Aqatal khidlan fa innahu khuliqa qudratul ma'siyah. Berkebalikan dengan khidlan. Dikarenakan khidlan ialah diciptakan kesanggupan mengerjakan maksiat. Wa inna ma hamada ala taufiq ay fi muqabalatiha la mutlaqan li'annal awwal wajibun wa tsani mandub. Dan hanya saja ia Asiruddin memuji di atas taufik, maksudnya mukabalahnya taufik, bukan pujian-pujian yang mutlak, dikarenakan sesungguhnya yang pertama itu wajib dan yang kedua itu sunat. Musannif lebih memilih memuji dengan nahmadullah ala taufik ketimbang nahmadullah saja, dikarenakan memuji dengan mengkaitkan pujian dengan taufik itu dapat mendapatkan pahala layaknya pahala wajib, sedangkan pujian yang mutlak, memuji dengan cara yang mutlak itu hanya mendapatkan layaknya pahala yang sunat. Maka karena pahala wajib lebih unggul ketimbang pahala sunat, maka ia pun memilih untuk memuji dengan pujian yang ada kaitannya dengan nikmat Allah. Wallahu a'lam bishawab.